Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Fernando dan teman saya Isma Nurul Songaida. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang Badan Wakaf Indonesia. Nah, untuk pembahasannya itu ada makna Badan Wakaf Indonesia, tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia, lalu perannya, lalu struktur, lalu perwakilan, dan yang terakhir yaitu analisis. Yang pertama yaitu pengertiannya. Nah, pengertiannya ini yaitu lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam menjalankan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Nah, pengertian lain menyebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga nasional bersifat independen yang didirikan berdasarkan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Nah, organisasi tersebut didirikan untuk mendorong pengembangan dan optimalisasi wakaf di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia didirikan tidak untuk mengambil alih aset wakaf yang telah dikelola oleh Nazir. Badan Wakaf Indonesia memberikan dorongan dan dukungan kepada Nazir agar dapat lebih baik dalam mengelola aset wakaf dan meningkatkan efisiensi produksi, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat berupa pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur umum. Lalu yang selanjutnya yaitu tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia. Tugas dan wewenangnya itu ada 6. Yang pertama, melakukan pembinaan terhadap Nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Yang selanjutnya, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang selanjutnya yaitu memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Yang selanjutnya yaitu memberhentikan dan mengganti Nazir. Yang selanjutnya memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Yang terakhir memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintahan dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Adapun ayat 2 pasal yang sama menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Lalu yang selanjutnya, peran Badan Wakaf Indonesia. Potensi wakaf uang di Indonesia dalam konteks Indonesia bahwa salah satu yang membawa kemajuan fundamental dan luar biasa perwakafan di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, di mana dengan regulasi ini bahwa selain merubah paradigma wakaf di Indonesia dan juga merubah kebijakan wakaf di Indonesia, yaitu diakomodirnya wakaf uang yang merupakan bagian dari wakaf di Indonesia. Bahkan lebih luas dari itu bahwa dengan Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf, kini wakaf di Indonesia tidak lagi hanya dipahami wakaf benda tidak bergerak yang berupa tanah seperti yang dipahami selama ini, tetapi wakaf dibagi kepada dua bagian, yaitu 1. Wakaf benda tidak bergerak yang berupa tanah yang meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Yang selanjutnya yaitu wakaf benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, kendaraan, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembagian wakaf di Indonesia tersebut yang merupakan bagian dari kemajuan wakaf di Indonesia. Adapun pembagian wakaf tersebut adalah: pertama, wakaf benda tidak bergerak berupa tanah yang terdiri dari 1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang selanjutnya bangunan. Yang ketiga, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Yang selanjutnya hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Yang selanjutnya, benda tidak bergerak lain yang sesuai dengan syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, wakaf benda bergerak yang terdiri dari 1. Wakaf uang, lalu logam mulia, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, kendaraan, hak sewa, benda bergerak lainnya sesuai dengan syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ivan. Yaitu yang selanjutnya yaitu struktur organisasi. Di dalam Badan Wakaf Indonesia itu terdapat struktur organisasi. Berdasarkan peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 1 tahun 2021 bab 5, bagian kedua dijelaskan bahwa struktur organisasi Badan Wakaf Indonesia meliputi ketua, wakil ketua 2, sekretaris, bendahara, dan 2 orang anggota. Yaitu selanjutnya perwakilan Badan Wakaf Indonesia. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Wakaf Indonesia membentuk perwakilan BWI Provinsi untuk tingkat provinsi dan perwakilan BWI Kabupaten untuk daerah tingkat 2. Perwakilan BWI Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan mempunyai hubungan hierarkis dengan Badan Wakaf Indonesia. Sementara itu, perwakilan Badan Wakaf Indonesia kabupaten atau kota berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota dan mempunyai hubungan hierarkis dengan perwakilan BWI di provinsi. Selanjutnya di situ kan ada analisis. Jadi analisis Badan Wakaf Indonesia itu, saat ini Badan Wakaf Indonesia selaku pemangku utama pengembangan wakaf nasional telah menginisiasi pusat kajian dan transformasi digital untuk merumuskan, mengkoordinasikan, dan mengimplementasikan atau menjalankan penumbuhan digitalisme dan pengembangan integrasi data wakaf nasional. Sangat mengapresiasi inisiatif ini dan berkomitmen untuk mendukung BWI dalam memfasilitasi koordinasi stakeholder serta merekomendasikan dukungan kebijakan yang dibutuhkan agar transformasi digital dapat terlaksana untuk mendukung hadirnya perbaikan tata kelola wakaf yang ada di Indonesia. Pertumbuhan wakaf yang terkelola dengan baik diharapkan menjadi elemen penting yang berkontribusi dalam upaya pengurangan kesenjangan sosial, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi yang terjadi 2 tahun terakhir ini, sehingga berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ketahanan ekonomi nasional. Oke. Cukup presentasi hari ini dari kelompok kami tentang Badan Wakaf Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.